Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Kirim kapal 3 destroyer ke Laut Cina Selatan. Joe Biden buktikan sikapnya ke Tiongkok tak jauh beda dengan Donald Trump. Peperangan bisa terjadi di tahun 2021. Sejak beberapa tahun ke belakang, Laut Cina Selatan memang jadi lahan konflik yang luar biasa. China seakan terus mendominasi lahan tersebut meskipun seharusnya lahan itu menjadi perairan internasional yang bisa dipakai siapa saja. Laut Cina Selatan kian hari kian bergejolak. Seperti pada beberapa hari ini, saat militer Tiongkok dan militer Amerika Serikat sama-sama kirimkan pasukan. Dikutip dari Great Hot dari sosok.id, baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri China mengancam Amerika gara-gara militer Joe Biden kirim kapal induk beserta kapal penghancur ke Laut Cina Selatan. Bahkan, Beijing secara terang-terangan mengatakan bahwa Amerika telah meluapkan perdamaian demi kepentingan pribadi. Ketegangan kedua belah pihak ternyata tak mereda, meski Amerika Serikat telah berganti kementerian. Kementerian Luar Negeri China mengecam Amerika Serikat setelah kapal induk Amerika dikerahkan ke Laut Cina Selatan. China menyebut Amerika terlalu sering mengirim kapal dan pesawatnya ke Laut Cina Selatan, dan itu menurut Beijing tidak bagus untuk perdamaian. Amerika Serikat sering mengirim pesawat dan kapal ke Laut Cina Selatan untuk melenturkan ototnya, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian kepada wartawan pada Senin lalu. Ini tidak kondusif untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan, Ibu Zhao. Laut Cina Selatan merupakan perairan yang strategis dan telah lama menjadi fokus pertikaian antara Beijing dan Washington. China seringkali mengungkapkan kemarahannya oleh aktivitas militer Amerika di perairan tersebut sebagaimana dilansir dari Reuters. Kapal induk USS Theodore Roosevelt dan didampingi oleh 3 kapal perang Amerika memasuki Laut Cina Selatan pada Sabtu 23 Januari 2021. Pengerahan kapal induk tersebut dilakukan pada hari yang sama ketika Taiwan melaporkan adanya pelanggaran oleh China. Pengerahan kapal induk Amerika tersebut diumumkan hanya beberapa hari setelah Joe Biden dilantik sebagai Presiden Amerika. Sebelumnya, sebanyak 8 pesawat pengebom dan 4 jet tempur Cina memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan di sekitaran Kepulauan Pratas. China belum berkomentar apapun tentang ini. Zhao mengatakan, pernyataan mengenai aktivitas Angkatan Udara China dapat ditanyakan ke Kementerian Pertahanan China. Dia kembali menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari China dan menyambut Amerika harus mematuhi prinsip satu China. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengunjungi pangkalan radar di utara Taiwan pada Senin dan menguji kemampuannya untuk melacak pasukan China. Dari tahun lalu hingga sekarang, stasiun radar kami telah mendeteksi hampir 2.000 pesawat komunis China dan lebih dari 400 kapal komunis China, kata Tsai. Itu memungkinkan kami untuk dengan cepat memantau dan mengusir mereka dan sepenuhnya menjaga laut dan wilayah udara, imbuh Tsai. China telah berulang kali mengeluhkan tentang kapal Angkatan Laut Amerika yang mendekati kepulauan yang diduduki oleh Beijing di Laut Cina Selatan. Seperti dikutip dari Great Hot dari Kontan, Amerika Serikat kembali mengganggu upaya dominasi China untuk Taiwan. Sebuah kelompok kapal induk Amerika Serikat yang dipimpin USS Theodore Roosevelt telah memasuki Laut Cina Selatan untuk mempromosikan kebebasan laut. Hal itu dikatakan militer Amerika pada hari Minggu di saat ketegangan antara China dan Taiwan telah menimbulkan kekhawatiran di Washington. Komando Indo-Pasifik Amerika mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kelompok menyerang memasuki Laut Cina Selatan. Pada hari yang sama, Taiwan melaporkan serangan besar pesawat pengebom di jet tempur China ke zona identifikasi pertahanan udaranya di sekitar Kepulauan Pratas. Sementara itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Taiwan memiliki klaim wilayah sendiri di Laut Cina Selatan. Pergerakan Tiongkok di Laut Cina Selatan memang semakin gencar bahkan sampai dirasakan oleh Indonesia. Seperti yang diketahui dalam beberapa waktu ini, China kedapatan nekat kirimkan kapal survei memasuki wilayah Indonesia. Bahkan kapal survei berbendera Tiongkok tersebut sampai bisa menerobos 3 penjagaan di kawasan laut yang berbeda sampai Selat Sunda. Memanas lagi, tentara India dan China bentrok di perbatasan, beberapa terluka. Pasukan India dan China kembali berkelahi di perbatasan Himalaya yang diperebutkan, membuat sejumlah tentara cedera di kedua sisi. Sumber militer melaporkan media mengungkapkan pada Senin 25 Januari 2021.
Insiden minggu lalu itu terjadi 6 bulan setelah pertempuran sengit yang menewaskan sedikitnya 20 tentara India dan sejumlah pasukan Cina yang tidak diketahui jumlahnya. Insiden terbaru terjadi pekan lalu di Nakula, di negara bagian Sikkim. Sumber militer India mengatakan kepada AFP seperti dilansir dari Channel News Asia. Nakula menghubungkan Sikkim ke wilayah Tibet di Cina. Laporan media mengutip pejabat militer India mengatakan ada korban di kedua sisi. Patroli tentara perbatasan Cina mencoba menyeberang ke wilayah India dan dipaksa mundur, kata para pejabat. Pertempuran tangan kosong di perbatasan Sikkim pada Mei tahun lalu memicu ketegangan perbatasan terbaru antara dua negara terpadat di dunia ini. Pada Juni 2020 lalu, pasukan dari kedua belah pihak bertempur dengan tinju dan pentungan kayu di lembah Galwan di wilayah Ladakh. Cina dan India yang berperang di perbatasan pada tahun 1962 saling menyalahkan atas perselisihan tersebut dan masing-masing telah mengerahkan puluhan ribu pasukan tambahan ke zona perbatasan. Pembicaraan deeskalasi terbaru antara komandan militer diadakan pada Minggu 24 Januari 2021. Sementara itu diberitakan sebelumnya, India tangkap tentara Cina yang menyeberang perbatasan. Militer India mengatakan telah mengembalikan seorang tentara Cina yang ditahan di dekat perbatasan terpencil Himalaya, di mana ribuan tentara dari dua tetangga bersenjata nuklir itu telah berhadapan selama berbulan-bulan setelah bentrokan mematikan. Tentara PLA, Tentara Pembebasan Rakyat Cina, yang telah ditangkap pada 8 Januari 2021 lalu telah dikembalikan ke Cina di Chunshul, Moldo pada pukul 10.10 hari ini, kata Angkatan Darat India dalam sebuah pernyataan Senin lalu seperti dikutip dari Reuters. Cina telah menyerukan kepada India pada Sabtu untuk segera mengembalikan seorang tentara yang hilang sehari sebelumnya di sepanjang perbatasan. Mereka telah melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang India. Tentara Cina itu ditangkap oleh pasukan India di selatan Danau Pangongso di wilayah barat Himalaya di Ladakh, yang berbatasan dengan Tibet yang dikuasai Cina menurut seorang pejabat India. Ini adalah insiden kedua dalam beberapa bulan terakhir. Oktober lalu, seorang tentara Cina yang melintasi perbatasan di Nemhok, Ladakh ditahan oleh pasukan India dan dikembalikan dalam beberapa hari. Pasukan India dan Cina tetap terkunci dalam konfrontasi dataran tinggi di sepanjang perbatasan di Ladakh, di mana tentara bentrok dalam pertempuran jarak dekat yang brutal pada Juni lalu. 20 tentara India tewas dalam bentrokan itu dan pihak Cina menderita jumlah korban yang tidak diungkapkan. Kedua belah pihak sejak itu mengatakan mereka mencari cara untuk meredakan situasi di perbatasan, tetapi pembicaraan hanya membuat sedikit kemajuan dan mereka mempertahankan penempatan militer besar-besaran selama bulan-bulan musim dingin yang membekukan.